Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Super Tripossum. Nah, di episode kali ini kita akan bercerita tentang dua newborn kittens yang akhir-akhir ini yang baru aja kita rescue. Sekalian juga aku mau cerita tips dan sharing pengalaman kita pada waktu kita merescue animals. Jadi aku kan di Jakarta sampai Bali itu Minggu malam, tanggal 30 Juni. Nah, tanggal 1 Juli Senin pagi, aku masih capek, jadi aku nggak bawa mereka jalan. Mereka jalan barengan sama, mereka dibawa jalan sama Farni. Nah, pagi itu, kan karena dia jalan sendiri, jadi dia jalannya berapa kali gitu ya, bawa anjing dua-dua. Nah, yang pertama, dia ketemuin kitten yang orange. Nah terus udah gitu pas dia bawa si orange ke rumah, jalan yang kedua kalinya apa ketiga kalinya dia cari-cari lagi. Nah itu ketemulah si hitam. Nah kita itu nggak pernah ngelihat ada kucing liar di sini, jadi sempat tunggu juga ya Farni ya. Sempat tunggu berapa, apa mungkin ada ibunya gitu. Jadi memang nggak ada. Nah lokasinya Farni yang tunjukin ya di mana ya. Ya, ini saya yang pertama ketemunya yang orange. Di sini dia. Ya, terus saya ambil, saya bawa, kasih tahu ke ibu di sana. Terus pas saya datang ketiga kalinya, saya ketemu yang hitam di sini, di bawah sini. Terus saya ngambil dah dari sini. Ya, jalan pertama kali kan saya ketemu yang orange itu di sini. Dia bunyi-bunyi gitu, langsung saya ambil, saya bawa ke sana. Ya, kasih tahu ke ibu. Terus pas saya datang kedua kali, saya belum dengar yang bunyinya yang hitam. Pas ketiga kalinya saya bawa sama Grace, saya dengar bunyi, tapi saya lihat di sini tidak ada. Cuman di bawah sini dia ibu, yang hitam itu. Iya, jadi kan tadi kan Farni udah kasih tunjuk ya tempatnya di sini. Jujur, aku juga baru hari ini ngeliat. Kenapa? Karena fokus aku ya kedua kitten ini gitu loh. Gimana biar mereka survive ya kan. Jadi sampai hari ini pun aku udah sempet jalan ke sini. Cuman setiap aku jalan ke sini nggak sama Farni. Jadi aku cuma mengira-ngira di mana sih gitu. Nah, hari ini kan Farni udah liatin ya. Itu di ujung banget. Jadi it's very unlikely. Kayaknya nggak mungkin deh gitu tiba-tiba ada anak kucing di situ. Dan aku juga udah bilang sama Farni pas dia ketemu si orange itu cari yang lain, coba cari juga siapa tahu ada ibunya, ya kan? Dan ternyata kan memang nggak ada dan ketemu lah tadi jalan pertama ketemu si orange, jalan kedua nggak ketemu apa-apa, jalan ketiga baru ketemu si hitam gitu, si abu-abu. Nah jadi kan itu benar-benar di pinggir banget, kayaknya ya memang kemungkinan besar itu sengaja ditaruh di situ biar mereka jatuh atau pasti ya nggak survive kan kalau di situ ya. Ternyata memang rezekinya kedua kitten ini kita selamatin gitu. Farni temuin, terus dibawa ke rumah dan as per today mereka makin sehat. Si orange juga udah buka matanya gitu. Jadi aku sedih tapi aku juga happy gitu ya. Terus kayak nggak siap sih sebenarnya kalau ditanya ada rescue lagi. Cuman kalau kondisinya begini ya tidak ada pilihan lain adalah selain untuk keep them safe, keep them healthy, keep them alive. Tinggal di Bali, aku rasa kayak tinggal di mana aja ya di Indonesia, pasti kalau kita pencinta hewan at some point kita dihadapkan pada kondisi ada hewan yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jujur pengalaman rescue aku ini udah berkali-kali, udah banyak banget. Apalagi semenjak aku tinggal di Bali dan jadi karena aku juga memperhatikan kesejahteraan hewan, concern banget gitu ya. Jadi memang sudah ada pengalaman aku berkali-kali merescue. Pada saat kita merescue
animals itu usahakan dari diri kita sendiri yang terbaik. Don't be a bystander, dalam artian kayak aduh ada kucing atau anjing yang membutuhkan pertolongan kita. Itu gimana caranya kita usahakan yang terbaik dari diri kita sendiri. Yang pertama yang jelas itu adalah first emergency response kita. Apakah anjing itu atau kucing itu kondisinya seperti apa? Apakah harus benar-benar langsung direscue, atau kadang juga ada yang kondisinya menyedihkan banget. Aku pernah rescue Bowie, aku melihat dia terlunta-lunta dan bulunya tuh udah setengah botak, terus bener-bener itu dia kondisinya emergency, perlu direscue. Cuman at that time aku ada KitKat, ada trooper di dalam mobil, nggak bisa kan nyatuin anjing yang sakit dan yang sehat. Nah itu juga lagi di tengah jalan, untungnya aku udah deket rumah gitu. Jadi yang pertama aku lakuin adalah si Bowie itu aku rescue di jalan, dalam artian aku kasih minum, terus kebetulan aku juga baru habis belanja kan, jadi ada telur, ada daging, itu udah aku kasihin ke dia. Lalu sebisa mungkin aku kasih trail, dagingnya itu aku kasih biar dia bisa ngikutin kita sampai rumah, tapi aku nggak bisa masukin dia ke dalam mobil gitu kan. Baru sampai rumah aku urusin KitKat, terus aku langsung telepon vet, ini gimana ya, ada yang rescue. Jadi benar-benar pada saat kita merescue, usahakan dari diri kita yang terbaik dan first emergency response untuk hewan yang membutuhkan pertolongan kita itu seperti apa. Terus biasanya yang aku lakukan itu adalah aku kontak vet. Sudah pasti kalau memang mereka harus direscue saat itu juga kondisinya seperti misalkan ketabrak mobil atau, nah itu aku juga pernah ngerescue diserempet motornya lari gitu kan. Nah itu kan benar-benar harus dibawa ke vet segera. Cuman kalau memang kita bisa rescue di tempat ataupun dibawa ke rumah, itu satu, kalau anjingnya kondisinya tidak sehat, sakit, apalagi penyakit kulit dan lain-lain, jangan dicampur dengan anjing atau kucing kita yang ada di rumah. Aku juga temen gitu ya, dengan beberapa shelter aku tahu gitu ya kondisi mereka, dan aku tahu ada beberapa orang yang hanya menjadi bystander, dalam artian mereka, ini bukan hanya ya, kita kan maksudnya ya kemampuan orang beda-beda, cuman bener-bener usahakan yang terbaik dari kita sendiri. Jangan kayak cuma menggantungkan nasib mereka itu kayak, oh saya udah kontak rescuer tapi mereka nggak bisa. Nah rescuer itu karena mereka kan banyak sekali ya yang harus di rescue. Belum lagi kadang-kadang shelter mereka itu tidak memungkinkan untuk menerima hewan baru. Jadi makanya kadang-kadang kita kontak shelter, mereka tidak bisa langsung menanggapi laporan kita gitu. Jadi benar-benar usahakan yang terbaik. Nah, kalau misalkan ada kendala, tapi aku mau ke kantor atau nggak, mungkin ada kendala biaya gitu ya, itu kita bisa reach out ke teman dan keluarga kita dulu gitu loh. Seenggak-enggaknya seperti itu. Pada saat kontak vet, yang perlu kita tanyakan itu ke vet adalah kita foto dulu kondisi hewannya. Kalau seperti si kittens itu kan cukup sehat gitu, tapi kan saya perlu tahu umurnya berapa. Dan saya tahu kalau dibawa ke vet segera, itu mereka dengan kondisi yang masih kecil, fragile. Di vet itu kan juga lebih banyak hewan yang sakit daripada yang sehat. Jadi saya makanya tidak bawa ke vet segera, tapi saya tanya ke vet, ini umurnya berapa? Atau misalkan mereka ada kondisi kesehatan, ini kira-kira sakit kulit apa. Nah kalau memang bisa langsung bawalah segera ke vet. Nah biasanya di vet kita bilang ini saya rescue anjing. Jadi biasanya beberapa vet itu punya kebijakan kalau rescue billnya itu nggak akan sama dengan hewan milik kita gitu. Jadi kita bilang aja, dok, ini first emergency response, saya rescue. Kita langsung tanya saja ke mereka, kira-kira ini gimana ya prosedurnya. Kalau misalkan kita kayak, aduh takut nanti biayanya besar apa gimana,
ngomong dulu ke mereka, tapi sembari kita juga gercep kontak teman-teman, kontak keluarga. Syukur-syukur kalau kita kontak shelter langsung bersedia untuk menolong gitu. Cuman kita juga harus mengerti gitu ya, kondisinya mereka juga itu kan banyak sekali hewan yang membutuhkan, dan mungkin mereka lagi kondisinya waktu itu lagi pada saat kita telepon mereka kondisinya tidak memungkinkan, jadi makanya kita juga nggak bisa rely on sepenuhnya shelter gitu. Jadi merescue animals itu memang kita harus siap ya, kita harus siap mental dengan kenyataan yang kadang itu menyedihkan gitu. Nggak semua pengalaman rescue aku itu berakhir bahagia. Ada beberapa yang aku inget banget itu ya, Tori. Jadi waktu itu Tori ditemukan di depan rumah, dia ditemukan di depan rumah, persis di sawah di depan rumah. Itu sawahnya waktu itu lagi tinggi-tinggi, terus ada rintihan anjing, Mbak Novi yang ketemuin. Dan kondisinya dia sangat menyedihkan ya, jadi bener-bener yang udah lunglai, nggak bisa jalan, terus banyak luka-luka atau sakit kulit. Aku masih lihat lagi nanti di chatnya dengan vet. Cuman yang jelas kita langsung panggil vet saat itu, dan dia memang mau gigit vetnya karena kan kita nggak tahu ini anjing dari mana gitu. Jadi infonya juga udah simpang siur. Ada yang bilang dia dipukul satpamnya di situ, cuman bukan satpam, ya penjaga villa yang di tetangga situ. Cuma pas kita tanya ke penjaga, kata penjaganya ini anjing memang udah pincang-pincang datang ke saya juga udah nggak ngerti, nggak fokus ke situ juga. Pokoknya gimana caranya biar Tori sembuh. At some point di satu vet itu saya ada ketidakpuasan mereka menangani Tori. Nah waktu itu aku juga kan kayak nggak tahu gitu ya ini Tori gimana. Cuman bener-bener kondisinya tuh sangat menyedihkan. Jadi dia ada patahnya tuh nggak cuma di satu tempat, terus dia juga ada distemper atau parvo ya, lupa. Nah intinya aku tuh sampai harus mindahin dia ke vet lain. Jadi akhirnya aku berdua sama temen aku, Visaka, itu kita bawa pakai handuk, dan terus dia sampai di pangku di mobil tuh dia pipis di jalan, dia udah pindah ke vet yang satunya lagi. Jadi badannya tuh penuh luka yang bolong-bolong gitu, terus ada kakinya patah, terus dia kena parvo. Jadi bener-bener ini Tori tuh menderita sekali gitu ya. Nah di situ aku juga pertama kalinya aku rescue anjing, dan dia nggak bertahan, dan aku kesian banget gitu ya ngelihatnya, sampai aku nangis. Cuman di situ aku menguatkan diri, gini, setidaknya dia merasakan kebaikan manusia di hari akhir hidupnya gitu ya. Dia dirawat dan kita kremasikan dengan benar. Jadi bukan yang dia meninggal di pinggir jalan, nggak ada yang ngurusin, terus jadi bangkai atau gimana gitu kan. Jadi ya pengalaman rescue Tori ini aku belajar memang kita harus ikhlas. Kadang-kadang kenyataan itu pahit, dan kadang-kadang kita ngerasa sedih, down banget, kayak ngerasa gagal gitu ya. Cuman ya intinya bukan itu gitu loh. Intinya adalah kita membantu mereka di kondisi yang lebih baik gitu. Setidaknya mereka tidak sia-sia dan mereka merasakan kebaikan manusia di hari terakhir mereka. Beberapa kali pengalaman rescue yang menyedihkan, ini tidak menjadikan aku untuk trauma. Jadi ya memang aku nggak bisa kayak semua orang kan sama gitu, semua orang beda-beda. Cuman aku mau share di sini gitu ya, biarpun aku down dan aku sempet sedih kayak mendingan saya nggak usah ngeliat-ngeliat lagi deh yang kayak gitu.
jujur aku juga rescue tuh aku nggak pernah cari-cari ya gitu kan, maksudnya kayak nggak ada yang mau dihadapkan pada kondisi seperti itu. Cuman kalau memang kita misalkan ada satpam bilang Bu ada anjing yang perlu direscue, atau aku ngeliat sendiri dengan mata kepala aku sendiri, aku nggak akan tinggal diam gitu. Dan pengalaman rescue yang tidak menyenangkan ini aku nggak mau menjadikan itu suatu trauma di mana aku nggak mau rescue lagi gitu. Jadi ya memang kalau dihadapkan pada kondisi di mana kita harus merescue, ya aku usahakan yang terbaik untuk membantu mereka. Nah terus ada pengalaman juga aku yang menyedihkan itu Nala ya, dia tapi itu singkat gitu ya. Kucing kecil, nggak sekecil si kittens ini sih, udah melek, cuman badannya udah dikerubutin semut. Waktu itu aku sama Mbak Desi lagi bawa anak-anak jalan, terus akhirnya kita tolong, ternyata ya memang tidak tertolong gitu ya. Jadi akhirnya kita kubur di halaman belakang, itu juga sedih banget. Kita nggak bisa menyelamatkan dia, cuman setidaknya dia tidak mati sia-sia di pinggir jalan, apalagi dengan kondisi menyedihkan dikerubutin semut. Dia kita taruh di crate, terus anget gitu kan, terus sempat kita suapin susu ya sama Nutripulse gel, cuman memang tidak tertolong. Nah itu pengalaman tentang Nala. Nah ada juga pengalaman rescue yang akhirnya aku di situ berbesar hati, aku menolong karena anjingnya, bukan karena orang. Jadi ada juga orang yang kayak tolongin. Ada waktu itu ya salah satu followers ya, anjingnya tuh di daerah mana ya, lumayan jauh dari kita, Kedonganan yang deket Jimbaran ya. Jadi salah satu followers kita, terus dia minta aku tolong untuk rescue. Jadi si Friday karena dia kepentok biaya, ya sudah aku tolong. Nah ternyata orangnya itu buntut-buntutnya tuh dia jahat gitu ya, berbuat jahat ke aku. Kesel gitu kan, cuman ya sudah aku berbesar hati aja. Ada juga Moana udah kita rescue, udah maksudnya biaya rescue itu kan tidak sedikit gitu ya, apalagi nah si Moana particularly ini biayanya tidak sedikit gitu. Nah pada waktu aku bilang anjingnya udah lumayan sehat, aku mau steril, nah orang yang tidak bertanggung jawab ini bilang oh Moananya hilang. Gila, itu aku marah banget ya, kesel. Nah orangnya ini staff aku yang sekarang udah gak kerja sama aku, dan emang orangnya tuh sangat tidak bertanggung jawab. Cuman ya mau gimana gitu. Terus besok-besok ada orang yang aku kenal ataupun itu staff aku mau minta tolong rescue lagi. Kalau aku mau kesel dengan urusan si Moana sama si Friday ini kan aku kayak gak mau tahu gitu. Cuman di situ aku kayak membesarkan hati sendiri gitu ya, diri sendiri. Kita menolong karena binatangnya, bukan karena orangnya. Jadi ya itu pengalaman rescue yang tidak enak. Balik lagi, kalau kita dihadapkan pada posisi itu, jangan ingat the whole story seluruhnya, tapi ingat aja pada hari itu kita dihadapkan untuk merescue buat anjingnya atau kucingnya atau burungnya atau apapun itu hewan yang membutuhkan. Oke, jadi itu aja sharing pengalaman aku rescue selama ini. Nah kita balik lagi ke cerita mengenai 2 kittens yang baru kita rescue. Nah ini kan ya udah trooper. Nah tuh biarpun anjing aku ada yang galak kayak si trooper, aku boleh, tapi bener-bener harus supervisi ya, biarpun KitKat pun harus supervisi. Pas aku dikasih tauin Farni ketemu anak kucing, aku nggak nyangka banget kalau anak kucingnya itu masih merem. Bener-bener aku pikir gila, ini gimana caranya mereka bisa bertahan hidup ya. Jadi pertama kita harus bikin mereka anget seakan-akan badan mamanya. Makanya Mikiti jadi volunteer. Mikiti sini sayang, Mikiti.
sama Gumi, juga Gumi, Bili. Nah, jadi Gumi emang belum pernah jadi ibu. Mikiti pernah jadi ibu. Grace pernah jadi ibu. Tapi kok beda banget gitu kan ya. Nice. Kalau mereka curious juga aku maksudnya tetap kasih, cuman bener-bener aku liatin banget. Oh sayang. Ini tadi udah pipis Des ya. Tinggal aja ya. Kittens ini kemungkinan besar aku akan keep ya. Keduanya atau misalkan ada harus yang temen aku yang baik, yang aku kenal baik dan mereka memang penyayang kucing, mungkin aku bisa rehome satu ke mereka. Cuman kalaupun memang enggak, ya aku akan keep mereka. Jadi udah pasti salah satu atau mungkin keduanya aku akan keep. Kita lihat aja nanti, cuman yang jelas aku fokus untuk kesehatan mereka. Jadi ini hari ini pertama kali si Orange, kita juga udah punya nama ya. Si Orange ini namanya Winnie. Karena kita ketemu mereka pas Canada Day tanggal 1 Juli, jadi kita namakan mereka temanya Kanada. Nah, Winnie ini dari Winnipeg, jadi suatu daerah di Kanada namanya Winnipeg. Nah, kalau ini Newfoundland. Jadi Newfoundland itu kan ada anjing Newfoundland besar ya kan, kuat. Jadi dia juga Winnie ini aku mikirnya kayak Winnie the Pooh gitu kan. Jadi kayak baik, besar, kuat. Aku kasih nama mereka yang mudah-mudahan menjadi energi buat mereka tumbuh kuat dan besar gitu. Karena jujur aku juga masih khawatir dan ini mereka masih usia-usia yang fragile banget. Dimana aku banyak konsultasi. Thank you buat followers kita di Instagram yang udah kasih tips, cerita panjang lebar tentang sharing pengalaman rescue-nya. Itu ngebantu banget. Aku ada yang juga aku sampai tanya-tanya ke mereka juga karena aku lihat pengalamannya mirip dengan si Winnie dan Yuvi ini. Thank you banget buat followers kita yang udah nge-DM kasih tips. Terus aku juga hampir tiap hari ya berhubungan dengan vet untuk make sure mereka sehat. Terus kayak mereka nangis-nangis itu aku juga nggak tahu ini gimana ya biar bisa pipis, karena jujur pas pengalaman anaknya KitKat itu kan diurusin sama si KitKat gitu kan, papisnya masih umur segini, paling aku cuma supervisi gitu. Cuman semua kayak full asinya KitKat, aku cuma mastiin mereka si papis ya semuanya dapat giliran nyusu dari si KitKat, dan KitKat lagi bobo aku pastiin nggak ketindihan gitu kan. Cuman ya diurusin sama KitKat, kalau ini kan bener-bener intervensi kita gitu. Nah, KitKat dan Gumi nih ya, dan Grace nggak bantuin. Grace kan malah kabur. Jadi KitKat sama Gumi yang baik ya, yang suka bantuin mereka. Itu banyak yang nanya, itu KitKat ibu sambungnya ya, susunya emang keluar lagi? Enggak sih gitu, mereka memang susunya ya susu dari botol, susu kambing raw goat milk. Aku taruh di botol, ini kan raw goat milk kan, dia kan beku, terus kita cairin, terus taruh di sini. Ini taruh air anget gitu, jadi kondisinya anget, jadi nggak direbus ya, jadi dibikin anget aja. Nah juga sebelum aku kasih makan, aku iniin, kita taruh dulu di punggung tangan atau nggak dimanapun lah, lihat temperaturnya. Jadi nggak boleh kepanasan dan nggak boleh dingin juga. Jadi mesti suam-suam kuku. Ini tadi udah ya, mau minum lagi. Enak. Tuh. Jadi salah satu followers kita juga bilang, Mam hati-hati ya, jangan sampai mereka kembung
Jadi pokoknya aku lihat kalau mereka udah nangis-nangis tuh ada yang nggak nyaman apa. Nah tuh pipis kan dia udah pipis sendiri. Nah, oke sayang. Terus aku juga baru belajar ya kalau, jadi setiap hari belajar sih. Jangan taruh handuk. Tadinya aku taruh handuk kan. Mereka kan udah ada cakar-cakarnya ya. Ini kalau kesangkut bahaya banget. Mereka tuh bisa kakinya dislocated karena mereka masih fragile banget kan. Terus kita main tarik aja, kita pikir cuma ketarik doang. Padahal ternyata itu bisa shoulder dislocated. Jadi aku sekarang bener-bener nggak mau pakai handuk. Ternyata ada lagi followers kita yang bilang, Mam jangan dikasih handuk gitu nanti nyangkut. Terus bener aja, aku pasti research gitu kan. Iya bener, nggak boleh kasih handuk kayak gini. Jadi makanya kita bener-bener pakai pad. Tuh, ini juga yang nggak ada apa itu namanya, serat-seratnya tuh loh. Jadi ini kan halus banget. Kayak anget. Ya, dia baru buka mata nih hari ini ya sayang. Habis pipis haus ya. Iya anak kecil, anak kecil kuat. Oh my little tiger, my little tiny tiger. Gili samanya yang kamu nak sama Candy nak. Oh ini, nyem enak nak. Enak Winnie. Enak Winnie. Winnie mau apa? Ini mau apa? Ngenteng jari, mau mie cucu. Jadi kita benar-benar masih belum melewati masa mereka fragile di mana segala kemungkinan bisa terjadi. Aku minta doanya aja biar mereka kuat, sehat. Kira-kira 10 hari dari sekarang aku akan bawa ke vet dan di situ mereka akan terima obat cacing pertama, lalu dicek, vetnya juga aku pun datang gitu. Jadi kalau usia masih segini merescue animal kecil itu usahakan vetnya datang ke rumah kita. Mudah-mudahan akhirnya ini suatu akhir yang bahagia buat mereka, buat kedua kitten ini dan buat kita. Cuman kalaupun akhirnya menyedihkan ya balik lagi seperti sharing pengalaman rescue aku. We did our best gitu. Jadi tidak ada penyesalan. Kita usahakan yang terbaik buat mereka dan mereka juga kita rawat dengan baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih enggak sih. Balik lagi ke kitten ini bisa lihat ya semuanya ya. Kok anjing-anjing dan kucing-kucing di rumah ini welcome ya. Nah kalian kan udah sempat lihat juga nih di episode yang sebelumnya yang soal si Tiger tuh ada yang anjing mirip Alta yang hitam. Nah itu siapa namanya? Muffin, anjingnya teman aku. Jadi mereka memang sudah terbiasa ada anjing. Aku juga kan kayak kemarin rescue anjing yang udah sehat itu beberapa ya aku foster di rumah. Jadi mereka udah kebiasaan dan aku percaya banget energi itu mereka mengerti dan memahami energi lebih daripada yang manusia pikir gitu. Dan mereka belajar compassion ya, kasih sayang dan energi yang baik yang kita transfer ke mereka juga gitu ya. Jadi kalau mereka kita biasakan untuk menyayangi makhluk lain dan merawat makhluk lain. Jadi biarpun mereka nggak bisa ikut merawat tapi mereka diam gitu, ikut menjaga. Si Warren juga diam. Warren kan emang baik banget ya, Bobo. Balik lagi mengenai energi, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku waktu pas jalan-jalan ke Turki. I'm very amazed dengan dimana orang di sana menghargai makhluk hidup kucing dan anjing liar di jalan. Di Turki itu banyak sekali ya kucing liar dan anjing. Dimana Turki itu majority penduduknya 95% adalah muslim. Nah banyak sekali di sini kasus-kasus yang kayak anjing ditendang apa gimana gitu, apa kucing lah. Itu kita bisa lihat ya di Turki biarpun
itu masjid, anjing itu dengan enaknya tidur di lingkungan masjid. Padahal ya nggak masuk karena mereka pikir ya nggak ada najisnya juga kan, maksudnya bahkan dari liurnya aja gitu kan ya. Jadi mereka bahkan diberikan tempat minum dan tempat makan gitu loh. Jadi memang di Turki itu setiap establishment restoran ataupun masjid ataupun toko atau apa itu mereka diharuskan untuk merawat hewan liar. Jadi kalau misalkan dilihat ada tanda kayak hijau gitu ya, itu ditandai. Jadi kalau ada hewan liar yang harus mereka lakukan adalah menelpon dinas dari pemerintahan itu, mereka datang untuk mensteril. Cuman yang merawat hewannya itu ya di mana hewan itu berada gitu, apakah itu restoran, apakah itu toko, supermarket atau apapun lah gitu, apotek. Jadi mereka berkeharusan untuk merawat hewan liar tersebut. Jadi hewan-hewan liarnya itu terurus dan energinya karena mereka tidak pernah dikasarin, tidak pernah ditendang, itu hewannya semua approachable. Aku elus kucing liarnya. Mungkin ada yang udah pernah lihat di IG ya, jadi kucing liarnya aku gitu, gitu kan. Itu mereka pada datang, terus aku kasih makan, terus aku elus-elus. Anjingnya gede-gede, anjing liarnya juga very approachable. Kita kasih roti, dia makan, terus kita elus-elus. Nah, ada satu kejadian waktu itu aku makan di restoran yang cukup bagus ya, kayak bistro gitu di pinggir jalan. Kucingnya naik meja. Kebayang nggak kalau di sini itu diapain? Kucingnya, ya. Itu security-nya gitu ya, memang itu caranya mereka panggil. Si kucingnya gitu, terus digendong, ditaruh di luar restoran, dikasih makan dan dikasih minum. Jadi cara orang Turki memperlakukan hewan itu, energi mereka yang selalu baik, tidak ada kayak mau menyakiti, itu hewannya juga jadi baik-baik di setiap kota yang aku kunjungin di Turki. Nah, dimana kita kadang-kadang ngelihat di sini kan, kayak yang aku cerita juga di episode-nya Tiger itu, anjing Balinya, aku lihat kayak gonggong-gonggong, insecure, galak ke orang. Ya mungkin itu energi dari orang-orang kita gitu loh. Jadi tolong please banget kalau ngelihat kucing misalkan di restoran naik ke meja, nggak usah lah kita ngehardik yang bikin mereka kaget atau gimana. Karena itu juga kebawa gitu loh energinya, stresnya mereka itu, stresnya yang kita berikan ke mereka itu akhirnya terbawa gitu. Jadi makanya mereka mungkin nyakarin orang. Saya juga pernah nolongin kucing kejepit pagar pas masih kecil ya. Aku tuh jadi jujur aku pas masih kecil takut gitu sama kucing, karena aku nolongin kucing kejepit pagar, aku lepasin kucingnya malah cakar gitu loh. Ya, jadi aku lihat dan aku amazed banget di Turki, di negara-negara manapun di dunia ini yang aku udah kunjungin ya, even though in European countries yang katanya negara maju, or even Amerika atau Australia, nggak ada yang memperlakukan hewan sebaik orang-orang Turki. I'm very amazed. Di situ aku yakin gitu, aku udah tahu gimana energy works with the animals, tapi di situ aku tambah yakin banget karena tidak satu pun aku ketemu kucing atau anjing yang galak di sana atau yang kabur. Enggak, sama sekali. Semuanya approachable and very loving animals, biarpun mereka liar. Memahami energi, dan kita juga harus memahami perilaku anjing kita sebagai individu gitu. Jadi jangan kita samain kayak ya mereka harus baik gitu ya, maksudnya kayak di sini aku biasakan mereka harus baik. Nah kalau mereka juga lagi nggak mau, aku juga nggak mau paksa gitu ya. Kalau dia lagi mau jadi neni, kayak Gumi mau jadi neni, tapi kucingnya juga lagi tidur, jadi aku diemin aja, sini nak, sini, oke. Nah kalau mereka mau, ya udah kita supervisi gitu ya. Nah ini aku mau sharing juga, kita harus tahu anjing sebagai individu. Beda individu, beda pengalaman mereka, beda juga attitude mereka. Jadi contohnya di sini ada KitKat dan Grace. Dua-duanya sama-sama induk anjing. Tapi kok yang satu curious banget, mau deket ke mereka, mau bantuin aku, yang satu kabur. Nah,
kita lihat pengalaman hamilnya KitKat dan Grace itu sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau yang aku lihat observe dari Grace itu kan dia kita temukan dalam hamil yang udah gede banget, yang kurang dari seminggu aku taruh di vet dia udah lahiran. Anaknya juga beda banget semuanya gitu kan. Dari 7 apa 8 anak yang selamat cuman 4. Jadi memang mungkin pas masa kehamilannya dia itu kan tidak seindah KitKat di mana aku sayang banget sama dia, aku perhatiin ya kan, terus juga kehamilannya nggak traumatizing. Mungkin Grace itu kalau aku lihat sampai sekarang pun dia lagi tidur tuh suka mimpi gitu ya. Karena kalau anjing indukan itu kan seperti kucing juga, mereka bisa punya anak dari 1 liter itu bisa dikawin oleh beberapa anjing gitu. Nah mungkin Grace kondisinya waktu itu dia lagi loop dikawin paksa oleh beberapa anjing jantan. Jadi anaknya beda-beda semua, terus dia nggak mau ya kan, terus dia dibuang gitu kan. Jadi menurut si Grace ini mungkin pengalaman punya anak dan dealing dengan puppies itu very traumatizing. Nah waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya kerja, aku taruh mereka di foster home gitu kan, di foster care, dimana maksudnya ya cuma memfoster Grace dan puppiesnya gitu ya, kita bayar foster care di suatu rumah. Di situ aja aku terima laporan Grace nggak mau ngurusin anak-anaknya gitu loh. Jadi nah kita nggak bisa samain. Setiap anjing itu adalah individu yang berbeda. Bukan cuman karena dia kan sama-sama induk anjing gitu. Oh ini sama-sama corgi. Ada yang baik, ada yang galak ya. Karena setiap anjing punya sifatnya masing-masing. Kita lihat anjing biarpun jenis rasnya sama kayak golden atau poodle biasanya galak sama puppies, tapi ternyata Gumi nggak galak ya, karena memang anjing itu adalah individu gitu loh. Setiap individu itu punya pengalaman yang berbeda. Nah makanya adalah Grace kabur ngelihat mereka, kalau KitKat penasaran. Gumi yang kirain kita dia bocah gitu kan, ternyata dia nggak bocah-bocah juga gitu. Mungkin dia jadi ibu nanti baik gitu, cuman enggak lah gitu, aku mau steril. Jadi intinya adalah ya itu, kita nggak bisa memaksakan kayak oh induk, kamu kan udah pernah jadi ibu, jadi harusnya kamu bisa bantu saya bisa bantu comforting, ngerawat. Ya belum tentu, kalau emang nggak mau jangan dipaksa. Nah oke, jadi aku rasa cukup ya aku update-nya mengenai kedua kittens yang baru kita rescue. Untuk saat sekarang ini cukup, dan aku akan terus update di Instagram, dan mudah-mudahan aku minta banget doanya buat kalian semua biar dua kittens ini sehat dan tumbuh bersama kita. Yang pasti tentunya nanti kita akan update selain di Instagram di episode-episode selanjutnya. Dan aku rasa juga cukup aku sharing pengalaman rescue. Aku harap ini membuat teman-teman semua juga lebih semangat. Maksudnya bukan lebih semangat, lebih nggak jadi bystander kalau ada rescue cuma yang aduh kasihan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Trying to do your best dulu, dan ya itu aja, mudah-mudahan sharing tentang pengalaman aku ini bisa bikin kalian menjadi animal lovers yang lebih baik lagi. Thank you guys for watching. Jangan lupa like and subscribe.